Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3024. Senior Lin Yan berkonsentrasi. Ini pertama kalinya ia mendengar kata-kata seperti itu selama bertahun-tahun. Pria tua itu tersenyum, mencegah Lin Yan bertanya lebih lanjut. Ia kemudian berkata, di paviliun ini, potret-potret ini menggambarkan para pembunuh sekte pembunuh darah, yang pernah menebarkan ketakutan pada seluruh generasi. Paviliun ini juga menampung para dewa kematian yang disembah, tetapi gambar-gambar ini hanya dapat dilihat oleh pemimpin sekte pembunuh darah, bukan olehku. Paviliun ini persis seperti yang disebut Paviliun Dewa Kematian. Paviliun Dewa Kematian, tempat para dewa kematian disembah. Mata Lin Yan terfokus, mengamati paviliun ini. Apakah ini esensi sejati dari sekte pembunuh darah? Sekte pembunuh darah memiliki sejarah kuno, yang berasal dari warisan seorang dewi. Dewi itu adalah sekuntum bunga, yang mekar dan layu selama 2 juta tahun. Sebiji benih dari bunga ini dapat menjadi jalan yang diwariskan turun-temurun. Entah itu sekte pembunuh darah atau warisan Laut Selatan, itu sebenarnya hanyalah benih dari bunga dewi. Pria tua itu berbicara perlahan. Inilah rahasia kuno sekte pembunuh darah, yang kini diungkapkan oleh pria tua itu. Sang Dewi, yang selalu dihormati, wanita terhebat sepanjang masa. Pada masanya, para dewa adalah roh dari semua ciptaan. Mereka bukanlah dewa yang telah mencapai alam dewa saat ini di alam Tianheng. Justru karena alasan inilah setiap pemimpin sekte pembunuh darah dikenal dunia luar sebagai dewa pembunuh. Kini, sebuah era besar telah tiba di alam Tianheng ini, dan akar sekte pembunuh darah telah dipindahkan dari benua langit mendalam ke alam ini. Suara pria tua itu bergetar, tetapi kata-katanya mengejutkan Lin Yan. Seorang diri, ia telah memindahkan seluruh sekte pembunuh darah ke sini. Kekuatan macam apa ini? Hampir tak terbayangkan. Lagi pula, area ini berisi formasi pembunuh abadi. Mulai sekarang, apakah pemimpin sekte dapat menyaksikan dewa pembunuh sepanjang masa? Bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Saat kata-katanya jatuh, kilatan cahaya menyambar, dan lelaki tua itu melepaskan jimat pembunuh. Lin Yan berkonsentrasi pada rune itu, langsung memahaminya. Tiba-tiba ia menyerang, juga memadatkan kekuatan. Namun, tidak ada perubahan yang terlihat di balik rune itu. Namun, Lin Yan tiba-tiba teringat bahwa tongkat ungu emas itu juga berisi jimat pembunuh yang serupa. Ia mengeluarkannya dan meletakkan jimat pembunuh yang telah dipahaminya di atasnya. Wow, dunia yang kabur langsung berubah dalam pandangan Lin Yan. Ia masih berada di paviliun, tetapi potret-potret lainnya telah lenyap, hanya menyisakan beberapa sosok dengan keanggunan yang tak tertandingi. Gambar pertama menggambarkan seorang wanita. Wanita ini sangat cantik, bukan manusia biasa. Hanya berdiri di sana, ia memancarkan keagungan abadi. Lin Yan berkonsentrasi, menyadari bahwa inilah sang dewi. Makhluk legendaris, wanita terhebat sepanjang masa. Karena itu bukan potret, melainkan lukisan, lukisan itu bersinar dengan cahaya misterius dan diselimuti kabut, semakin membingungkan sang dewi. Hingga saat ini, Lin Yan belum pernah bisa untuk melihat wujud aslinya. Kemudian, gambar kedua menunjukkan seorang pria tua, tubuhnya kurus kering, tetapi matanya setajam elang. Ia memancarkan aura pembunuh, dan bahkan sekilas pandang saja dapat menimbulkan rasa takut. Namun, jalan itu juga mengalir melalui dirinya, dan di pakaiannya tertulis 2 kata, Si Yun. Itulah namanya, Dewa Pembunuh, Si Yun. Kemudian Lin Yan berbalik, dan sosok lain muncul di gambar. Sosok ini semegah dewi, dengan rambut hitam seperti air terjun, seolah bereinkarnasi di sela-sela rambutnya, sesosok kekuatan yang luar biasa muncul. Lin Yan sangat mengenal sosok ini. Lin Su, Dewa Pembunuh, juga dikenal sebagai Dewa Pembunuh, memegang posisi paling terhormat di dunia pembunuh. Tak ada misi yang tak bisa diselesaikan Dewa Pembunuh. Begitu Dewa Pembunuh lahir, dunia akan bergetar. Aku menerima tongkat ungu emas dari Si Yun, menjadi generasi baru Dewa Pembunuh. Karena kau telah mengambil alih sebagai generasi berikutnya, jangan menodai nama ini. Kau harus memastikan nama Dewa Pembunuh menyebar ke seluruh dunia. Suara Lin Su terngiang di telinga Lin Yan. Ini adalah instruksi dari Dewa Pembunuh sebelumnya kepada Dewa Pembunuh berikutnya. Ini lebih seperti sebuah ritual. Ekspresi Lin Yan berubah. Ia tak menyangka Lin Su, leluhurnya, pernah menjadi dewa pembunuh. Saat itu, buku kuno klan Lin bersinar terang, mengungkapkan semua catatan sekte pembunuh darah.
Lin Yan meraih buku itu dan membukanya. Catatan-catatan di dalamnya membuatnya tercengang. Pada suatu masa, seorang dewi menganugerahkan sebuah teknik pembunuhan, yang menjadi warisan, melahirkan banyak pembunuh, tetapi hanya satu dewa pembunuh. Individu ini tidak berasal dari faksi, sekte, tetapi dari satu garis keturunan. Dewa pembunuh, yang mengolah teknik pembunuhan darah yang otentik dan kuno milik sang dewi, memegang tongkat kerajaan ungu emas. Dengan satu lambaian tongkat kerajaan, ia memerintah seluruh dunia para pembunuh. Teknik ini, yang diwariskan dari sang dewi dan diwariskan turun-temurun, jatuh ke tangan Si Yun 2 juta tahun yang lalu. Teknik ini diwariskan lagi, jatuh ke tangan Lin Su. Kemudian, Lin Su menyatukan dunia, mengubahnya menjadi sekte pembunuh darah, mengurapi sang dewi sebagai pendirinya. Setiap kata, setiap kalimat, menyimpan rahasia kuno, menakjubkan. Kilatan cahaya, dan sosok-sosok itu lenyap. Tetapi pada saat itu, Lin Yan dapat merasakan transformasi tongkat kerajaan ungu emas itu. Ia menghunusnya, dan pola-pola kunonya menyatu, membentuk satu karakter, bunuh. Hal ini menyebabkan hasrat membunuh tongkat kerajaan itu meletus secara halus. Namun, meskipun kekuatannya telah diaktifkan, kekuatannya tetap minimal. Lin Yan tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada tongkat kerajaan ungu emas itu. Potret-potret di sekitarnya juga telah berubah. Di sini, semuanya telah kembali normal. Pria tua itu terus memoles potret-potret itu. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba berhenti dan menatap Lin Yan, terutama pada tongkat kerajaan ungu emas yang dihiasi kata, bunuh. Ia kemudian berlutut di hadapan Lin Yan dan berkata, "Selamat, Master Sekte, telah menjadi generasi baru Dewa Pembunuh Sekte Pembunuh Darah. Senior, silakan berdiri." Lin Yan memulai. Pria tua itu perlahan bangkit dan menyerahkan dupa tebal yang belum dinyalakan kepada Lin Yan, sambil berkata, "Master Sekte, tolong nyalakan satu dupa untuk orang-orang ini. Mereka telah berbuat begitu banyak untuk Sekte Pembunuh Darah." Lin Yan mengangguk, lalu memadatkan api surgawinya, menyalakan dupa tersebut, dan meletakkannya di dalam kuali di dalam paviliun. Aura yang terpancar dari dupa tersebut secara ajaib melekat pada setiap potret, memberikannya misteri yang mendalam. Petik 2. Senior, saya pernah melihat Xuan Yuan Fang di pemakaman Wuji. Dia belum meninggal. Tapi ketika Lin Yan berbicara, ekspresi tegas seperti itu di wajahnya mungkin sulit terlihat lagi di kehidupan ini. Xiao Fang, pria tua itu juga melihat potret itu, menghela napas pelan, dan seolah mengingat masa lalu. Hal ini membuat mata Lin Yan menyipit. "Senior, bisakah Anda memberitahu saya di era apa dia hidup dan siapa namanya?" Lin Yan bertanya. Petik 2. Sudah lama sekali, dan saya tidak dapat mengingatnya. Saya harap Master Sekte memaafkan saya. Mengenai nama saya hanyalah seorang pelayan Sekte Pembunuh Darah. Aku tidak punya nama. Aku hanya ingat nama belakangku Chen. Pria tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata,